Hai, apa kabar sahabat YJK? Kita jumpa lagi di podcast dari Yayasan Jangkar Kehidupan Lutheran Hour Ministry Indonesia. Dan kali ini kita akan angkat satu seri, yaitu seri Christian Leadership, ya. Dan kita akan bicara soal bagaimana memimpin dengan iman dan integritas, ya. Oke, profesional Kristen saat ini menghadapi berbagai tantangan unik, ya. Di satu sisi didorong untuk mencapai kesuksesan dan memajukan karir mereka. Sementara di sisi lain, mereka juga ingin hidup sesuai dengan nilai-nilai Kristen dan memberikan dampak positif pada dunia. Bagaimana kehidupan mereka sebenarnya dan bagaimana menerapkan keimanan mereka di dunia kerja dan sehari-hari mereka. Bersama saya saat ini ya, profesional Kristen yang sudah hadir, ada Ibu Bella Ayu Pertiwi. Beliau adalah National Director dari Yayasan Jangkar Kehidupan Lutheran Hour Ministry Indonesia. Apa kabar Ibu Bella? Baik Pak, Ya. apa kabar sahabat Jangkar sekalian? Semangat Bu ya? Semangat. Luar biasa. Ya, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati Pak. Baik. Amin. Juga ada profesional Kristen yang menjadi tamu kita di seri Christian Leadership untuk kali ini, yaitu Bapak Dr. Insinyur Patuan Alfon Simanjuntak MM, MK3 IPU, Insinyur Profesional Utama. Beliau saat ini Bapak sebagai Sekretaris Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi ya Pak ya? Betul Pak Kris. Oke, di Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, Energi dan Sumber Daya Mineral. Apa kabar Pak Alfon? Baik, hai apa kabar semua sahabat Jangkar Kehidupan? Ya, beliau ini sahabat YJK, beliau juga adalah Ketua Yayasan dari Jangkar Kehidupan, ya, Lutheran Hour Ministry Indonesia. Dan kita akan bincang-bincang bagaimana memimpin dengan iman dan integritas, ya. Ya, Pak Alfon, nggak usah tegang juga ya. Santai aja. Santai, Pak. Santai. Podcast santai kan. Oke, dan bagaimana keseharian Pak Alfon sendiri menjaga keseimbangan hidup antara pekerjaan dan keluarga, Pak? Ya, Pak Kris, Bu Bella, Iya, Pak. sahabat Yayasan Jangkar Kehidupan. Puji Tuhan ya, karena kita sampai hari ini masih diberikan kesehatan ya. Oke. Dan kita sebagai orang Kristen tentu bekerja itu adalah sebetulnya suatu keharusan. Saya ingat ada dalam kitab 2 Tesalonika 3 ayat 10 dinyatakan bahwa jika seorang tidak kerja harusnya dia nggak boleh makan. Oke. Artinya memang kita harus bekerja nih Pak Kris, Bu Bella. Iya Pak. Nah sekarang kan Setuju. bagaimana sih kalau kita bekerja terus keluarga gimana? Oke. Saya gini Pak Kris, yang simpel aja ringan. Kerjaan-kerjaan tuh pasti tiap hari challenge itu pasti ada, challengingnya ada. Mungkin ada kesusahan hari ini atau besok mungkin lebih mudah. Jadi selalu ada dinamikanya. Saya tuh mencoba bagaimana setiap hari tuh kalau ada pekerjaan, saya nggak ingin ada kerjaan yang numpuk. Sehingga kalau pulang ke rumah tuh fokusnya keluarga. Bagaimana sih istri, anak, bahkan juga jujur. Karena masih punya mama yang sudah usia lanjut juga lansia, hanya kabarnya seperti apa. Jadi tentu kerjaan yang cukup berat itu kalau kita kerjakan dengan sepenuh hati, dengan senang hati, dan tentu menyerahkan juga kepada tangan kuasa Tuhan, mudah-mudahan bisa diselesaikan. Tapi keluarga juga tidak boleh ditinggalkan. Jadi saya tidak ingin kalau ada kerebutan gitu bawa masalah ke rumah. Gitu Pak Kris. Jadi di rumah aja tenang-tenang aja urusan keluarga. Tapi kalau ada hal yang utama masih harus kerjakan di rumah, tetap juga kita harus selesaikan tanggung jawab kita. Itu aja sih. Simple kan? Jadi pekerjaan memang tidak usah dibawa ke rumah juga ya. Iya, prinsip saya seperti itu. Jadi selesaikan dulu di kantor Baru sampai pulang. selesai. Ibu sendiri bagaimana Bu Bella dalam keseharian dalam antara pekerjaan dan keluarga ini? Iya Pak, kita harus balance ya Pak ya antara pekerjaan dan keluarga. Kebetulan anak nggak ada di Indonesia ya, tapi ada anak satu ya Bang ya. Tetapi tetap saya punya waktu, walaupun kadang-kadang berat ya. Ketika anak saya telepon itu jam 1, jam 2, Ma mau ngobrol. Aduh saya bilang ini jam berapa, tapi karena perbedaan waktu 12 ya jadi saya tetap harus punya waktu ya. Ketika saya lelah, saya ngantuk, saya capek karena anak saya, ya saya harus tetap punya waktu buat dia ya. Itu yang
kita harus dahulukan keluarga juga ya. Sebagai firman Tuhan katakan di Amsal 31, istri yang cakap dia mampu mengatur keluarganya, mengatur rumah tangganya, mengatur perekonomiannya ya. Jadi itu yang harus kita lakukan, life balance ya. Kita harus bisa menyeimbangkan antara kehidupan pribadi dengan pekerjaan kita. By the way, Pak Alfons sendiri punya moto hidup atau bagaimana? Ya nanti ya, saya mau nanggapin dulu Bu Bella. Oh, oke. Bella ini ibu loh. Dia bagaimana sebagai direktur daripada salah satu yayasan Jangkar Kehidupan ini yang begitu sibuk memikirkan melayani orang, dia masih harus capek jam 2 pagi karena anaknya beda 12 jam di Amerika, ingin mengobrol dengan mama, dia harus layani. Karena itulah hati seorang ibu. Iya, Pak. Luar biasa Ibu Bella. Tuhan berkati selalu ya. Terima kasih, Pak. Memang kadang-kadang kalau dipikir susah gitu ya, tapi namanya anak ya, Pak ya. Iyalah. Kalau orang Batak bilang apa? Anak koki hamoraon. Anak koki do hamoraon dia. Tapi kayaknya sekarang udah beda ya. Udah beda ya. Oh, masih sama nggak tahu ya. Aku salah. Mungkin masih. Anakku adalah kekayaanku gitu. Iya. Jadi kalau saya Pak Kris, saya simple. Saya juga punya ada di kantor tuh ada majalah Hilir. Kan ditanya, Bapak apa sih motonya hidupnya? Saya simple Pak Kris. Apa itu? Bilang ya untuk ya, tidak untuk tidak, itu aja. Ya Bilang ya untuk untuk ya. ya, tidak untuk tidak. Say no for no, say yes for yes. Itu aja Pak motonya. Jadi supaya semuanya tuh lebih tenang, simple. Itu Pak Kris. Jadi, nggak ada yang lain-lain. Saya mau menanggapi Pak Alfon. Berarti kita tidak harus menyenangkan hati orang kalau kita mengatakan ya harus ya, tidak atau tidak gitu. Jujur kan? pada diri sendiri, jujur pada diri, jujur pada Tuhan. Ya, ini kan konteksnya dalam moto hidup. Mungkin kadang-kadang anak bilang gini, ntar lagi kita jalan sini, kita bilang ya, padahal kita bohong nih. Tapi konteks itu kita bilang ya, berarti harus dipenuhi kan, walaupun misalnya waktunya delay atau misalnya nggak bisa itu juga. Tapi kalau memang tidak ya harus tidak. Nah dalam pekerjaan gitu Pak Kris ya memang harus mempunyai prinsip. Moto saya tadi bilang ya untuk ya tidak untuk tidak, itu yang mudah-mudahan bisa saya terapkan dalam pekerjaan ini. Saya ingat pesan dari orang tua saya, mama saya bilang, dia bilang, Fon, kamu tuh harus begini, bekerja harus punya integritas. Ya tidak, itu yang saya terapkan. Jadi moto bagi saya itu Pak Kris. Oh, berarti memang sudah didapat dari kecil ya moto itu ya? Atau seiring perjalanan waktu? Nah, kayaknya gitu. Waktu kecil dia kan nggak ngajarin berat-berat juga kan. Mami saya itu enggak. Tapi ya memang setelah kita coba, ya memang harusnya benar ya. Ya untuk ya, tidak untuk tidak. Ya untuk yang tidak, tidak untuk yang tidak, ya untuk yang baik dan benar. Seperti itu sih Pak Kris. Jadi agak tegas ini. Apa juga tegas sama anak-anak juga di rumah? Oh harus. Kita tetap menyayangi anak-anak, wajib dong sebagai orang tua, sebagai ayah kan. Apalagi kita misalnya jadiin patron gitu. Tapi kalau misalnya ada hal yang kita rasa menurut kita, misalnya kurang mas atau harus kita tegur dong. Nggak boleh gitu. Harusnya seperti ini. Nah seperti itu kita. Dalam hal-hal kecil kadang-kadang sudah, kalau anak saya kan udah dewasa nih Pak Kris. Ya mereka juga sudah memahami lah. Artinya ya kalau ya yang mana sih tindakan yang benar dan yang tidak yang tidak benar, mereka sudah memahami. Dan juga kita juga selalu mengajarkan, suka sharing firman di rumah ya dengan mereka ya. Oke, sahabat YJK silakan saja berikan komentar masing-masing di sosial media kita ya. Kita live saat ini di Facebook ya. Buat teman-teman di Facebook, kemudian ada di Instagram, kemudian ada di TikTok, dan ya itu ya. Ada di Facebook, Instagram, dan TikTok. Silakan saja kasih komentar di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut dan kita masih bincang-bincang dengan Bapak Alfons ya. Pak Alfons terlihat bugar ini. Gimana setiap hari menjaga kebugaran? Maksudnya saya bugar serius nih. Pak Kris, benar ya? Puji syukur kalau kita Saya lihat juga bugar. Puji syukur kalau Tadi naik tangga masih ngos-ngosan nggak? Enggak lah. Kita lantai 4 loh ini. Enggak, tadi malah agak lari sedikit, agak speed dikit biar karena udah hampir telat tadi kan, jadi jam 6 kan. Udah tadi jam 5:58. Wah, harus cepat takutnya persiapan seperti ini. Hati-hati tapi tetap Bang. Iya, tetap. Ya intinya gini loh, kita tuh harus
bisa menjaga kesehatan kita dong. Oke. Kesehatan itu kan mahal ya. Mahal sekarang. Nah pertanyaan saya kan apakah kesehatan itu bisa didapat dari orang atau dari hal enggak, dari kita sendiri. Prinsip. Jadi setiap pagi itu apapun yang terjadi paling enggak tuh nggak jogging ya, kadang-kadang jalan kecil itu paling enggak 25 menit. Wow, hebat itu, Sempet Pak. ya? Harus dong, kan bekerja jam 5. Jam berapa itu? 4.45, jam 5, doa dulu, ke belakang. Harus keluar, udaranya segar, oksigennya masuk, ada juga ngebakar kalori. Itu prinsip kita ya, mudah-mudahan kita melakukan exercise itu bisa sehat kan. Karena itu kan jantung juga terpacu, paru-parunya juga kita buka. Nah, menjaga kebugaran seperti itu. Nah, yang kedua, kalau memang kondisinya hujan, di rumah ada treadmill, saya pasti olahraga. Nah, ini yang saya ajarkan sama anak-anak juga. Sama ya mamanya anak, istri juga seperti itu. Kita selalu berdua bareng setiap pagi. Kalau saya misalnya ada kegiatan pagi, nggak sempet ya, mungkin besoknya misalnya dinas keluar kota gitu, besoknya saya lakukan olahraga. Karena saya pikir dengan olahraga sih, dan minum air putih yang banyak tuh Pak Kris. Harus gitu. Dan jangan banyak beban pikiran. Stres ya, Bang. Iya, kalau stres itu kita nggak akan bisa bugar. Gitu loh, Bos. Jadi awet muda ya, Pak? Nggak juga. Bagus lah, Bang. Kebetulan Bu Bella, Pak Kris, anak saya yang cewek. Dia kok wajahnya kok nggak ini. Jadi dia kasih saya ada krim, ada moisturizer, ada serum. Pakai ini ya, tiap pagi malam saya coba pakai itu. Wow. Nah, Jadi dia anak-anak anak saya cewek. sajusnya Skincare ya? ngasih skincare Saking juga. saya sama saya tuh seperti itu. Puji Tuhan. Iya. Oke, dan sahabat YJK silakan aja komentar Anda, kita tunggu ya. Dan kita masih bincang-bincang di seri Christian Leadership. Kali ini kita masih bincang soal bagaimana memimpin dengan iman dan integritas ya. Dua profesional Kristen yang saya hadirkan hari ini ya. Memang sudah bergelut lama. Kalau Pak Alfons sendiri sudah bergelut di perminyakan berapa lama ya Pak? Jadi kalau saya ini kan memang basic background perminyakan, memang S1 perminyakan. Oh, Cocok banget tuh, Bang. Jadi ya, sama terus pekerjaan. sempat sih saya dulu kerja di swasta, oke. lalu ya kerja di service company. Nah terus dulu punya keinginan pengen sekolah S2. Nah tuh ya kita tahu mama sih sebetulnya bisa, tapi kan masih ada adik juga yang sekolah. Jadi saya Iya. saya harus cari sekolah arsip dulu. Nggak terlalu banyak informasi juga kan, punya saudara nanya, nggak ada. Oh coba jadi PNS. Sebelumnya saya juga sempat pernah jadi supplier dulu. Pernah Supplier? buka- Supplier ya, apa? hampir dulu tuh saya pernah juga jadi kontraktor dan supplier perdagangan kecil apa saja lah Oke. dulu. Pada saat itu. Nah, nama PT-nya juga PT Yowal. Apa itu, Bang? Yowal tuh Yosi, nama istri Alfons. Mandiri ya. Kan? Bener. Tapi karena keinginan ingin sekolah itu tinggi, akhirnya saya coba melamar jadi PNS lah. Tahun berapa itu ya, Bang? Pas 95 ya. Masuk jadi CPNS. Ternyata Pak Kris baru tahu saya kalau masuk itu diterima di PNS itu jadi CPNS, calon pegawai negeri sipil. Nggak langsung CPNS diangkat tuh. dulu ya. Nggak langsung diangkat tuh sahabatnya Senjangkar Kehidupan. Nah saya pikir sebagai calon pegawai sipil kan baru dan ini harus banyak belajar, Ya. beradaptasi, menanya dengan senior atau para pimpinan. Dan ternyata kesempatan itu juga, sekolah itu juga nggak bisa langsung, minimal 5 tahun kerja atau apa gitu, ada aturan juga rupanya. Ya sudahlah, sudah masuk dalam PNS ya kita tekuni aja. Jadi kalau sampai sekarang sejak masuk Pak Kris ya mungkin sudah saya di 30 tahun. Oh. Wow. Tapi kan tadi pertanyaan Pak Kris sudah lama di dunia perminyakan. Jadi memang dulu di Migas, di Direktur Jenderal Migas, lalu itu di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Ya memang berkecimpung juga, tapi kan orang bilang PNS kan regulatory. Tapi waktu itu pada saat masuk itu saya juga banyak dilibatkan kepada pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan teknikal lapangan, Pak. Dan saya beruntung juga pimpinan tuh baik, kamu masuk di tim ini. Jadi ikut juga misalnya menghitung cadangan atau reservoir. Jadi basic technical. Nah, teman-teman saya mungkin ada yang udah lebih dahuluan di oil company itu banyak, ya kita juga banyak berinteraksi.
Nah dari migas terakhir itu saya bertanggung jawab terhadap aspek keselamatan dan keselamatan kerja dan aspek keselamatan lingkungan di subsektor migas. Jadi mulai dari hulu, lalu yang midstream sampai ke downstream yang hilir, aspek keselamatan kerjanya. Pindahlah ke Lemigas. Nah, Lemigas ini lembaga riset nih Pak Kris Bubela, sahabat Yayasan Jangkar Kehidupan. Apa sih Lemigas? Lembaga Minyak dan Gas Bumi. Jadi tempat riset dan pengujian untuk sektor oil and gas. Dan juga banyak Lemigas itu sebagai support making decision system untuk buat kayak policy brief lah, yang untuk buat suatu peraturan. Nah, sekarang di BPA Migas lebih ini kan Badan Pengatur Kegiatan Usaha Hilir, sekarang sebagai sekretaris BPA Migas ya memang banyak masih ada lah relevansinya dengan kegiatan migas, apalagi hilir migas itu jadi sekitar 30 tahun lah Pak Kris, baru 30 tahun Pak Kris. Baru 30 tahun Baru ya. 30 tahun sahabat Yayasan Jangkar Kehidupan. Ya kalau Pak Alphonse sudah cukup lama di dunia perminyakan dan gas ya. Kalau Bu Bella sendiri terjun di pelayanan sudah cukup lama? Oh iya, saya dari dulu saya mengajar sekolah minggu Pak. Dari SMA lalu kuliah terus menerus ya sampai sudah ibu-ibu pun saya mengajar sekolah minggu terus ya. Tapi memang bidangnya pengajaran Ibu ya? Iya, saya memang selalu senang dengan anak-anak ya. Tuhan Yesus bilang biarkanlah anak-anak itu datang padaku. Bahkan waktu saya tinggal di California 12 tahun saya sempat jadi guru sekolah minggu teladan di HKBP California. Wow, luar biasa. Iya, jadi orang-orang itu sampai milih saya karena ketika mereka ada aktivitas retreat, aktivitas Natal, apapun itu orang HKBP kalau panggil Kabela. Jadi zaman dulu tuh bahkan ketika saya pulang ke Indonesia mereka sempat sedih juga. Karena anak-anak itu sekarang mereka udah jadi orang-orang hebat loh di California. Yang saya ajar itu Bang. Yang dulu sekolah minggu. Berapa tahun lalu itu juga? It's about 20 years 20 ya. years already Udah grow up. Sekarang udah hebat-hebat mereka. Bahkan ada yang jadi doktor, doktor di universitas di San Diego apa di mana gitu. Padahal dia still young loh. Iya, dia still young. PhD Pak Kris. PhD, benar-benar saya namanya Daniel Purba. Ya, jadi orang Batak tapi lahir di sana gitu. Iya. Tapi Bu Bella di bidang pengajaran ini memang bidang pada saat memang kuliah? Enggak. Saya kuliahnya di hukum Pak. Wah, padahal hukum ya? Iya. Oke, jadi memang tidak harus sesuai dengan bidangnya. Iya, tidak harus linear ya Pak ya. Yes. Makanya Pak Alphonse ini luar biasa cocok. Pas latar belakang pekerjaan dan pendidikannya sama, match. Iya, jadi memang sudah cukup lama juga ya Pak Alphonse ya untuk sebagai ASN ini. Iya, wah lama lah sebagai ASN. Tapi pernah terpikir nggak jadi ASN ini? Waktu kuliah, waktu kecil kan tidak pernah terpikir. Itu terpikir juga kan tadi yang saya bilang Pak Kris. Oh iya ya, ada kesempatan S2. Lihat ada juga saudara yang PNS atau mungkin dulu di BUMN. Oh dia di sekolahin kantornya. Kepikirannya ke situ sih, dari situ. Makanya jadi coba aja di PNS gitu. ASN sekarang namanya. ASN. Iya. Aparatur Sipil Negara. Aparatur Sipil Negara. Oke, tapi jumlah SDM sendiri yang Bapak pimpin saat ini? Kalau saat ini ya sebagai sekretaris BPA Migas itu mungkin sekitar 135 lah. Lalu ada subordinat saya langsung tuh 5 dengan 10 subnya dari subordinat saya gitu. Oke. Dengan para 135. 120 orang gitu. Oke. Makanya ketika saya ke kantor Pak Alphonse tuh banyak ya seperti itu. Iya, di depan ruangannya itu. Bagaimana menerapkan kepada bawahannya Pak? Bapak dalam memimpin? Itu tadi ya. Jadi kalau ini penting nih. Jadi kalau moto tadi kan udah jelas ya, yes, no for no. Para pimpinan itu kalau menurut saya, ini yang saya jalani. Oke. Yang penting punya prinsip satu tegas tapi mengasihi bawahan. Nah, sehingga kalau kita bisa menjalankan seperti itu, kalau menurut saya nih Pak Kris, Bu Bella ya,
mendekati mereka, merangkul mereka, mengetahui apa yang mereka pikirkan, tentu ini akan lebih mudah. Jadi saya kebetulan di Sekretaris BPA Migas ini kan sejak September 2022, sebelumnya dari Juli 2018 sampai 30 Agustus saya di BPA Migas, cuma Direktur BBM. Jadi sama yang saya jalankan seperti itu, artinya kita mempunyai tugas sudah digariskan oleh pimpinan ya. Nah kita harus bisa menyelesaikan karena kita punya perjanjian kinerja nih. Kita harus bisa menyelesaikan itu, dan itu kita harus menyusun program kerja kita. Terus gimana kita caranya supaya misalnya bawahan kita ini bisa, artinya bukan nurut ya, mengikuti. Tentu kan kita harus ada kerjasama kan. Kan nggak bisa kita kerja sendiri. Namanya kita makhluk sosial. Nah kita tentu ya menyapa, menegur, mengasihi. Tentu kalau hal-hal tentu ya kita juga harus bisa tegas berikan teguran. Harusnya seperti ini dengan waktu yang pas. Tapi saya prinsipnya adalah mencintai pekerjaan kita, lalu kita mendekatkan pada bawahan kita dan mengasihi mereka sebagai teman rekan sekerja kita. Itu Pak Kris. Luar biasa Bang. Mengasihi sebagai rekan sekerja ya. Iya. Kalau nggak ada mereka kita nggak bisa ngapain kan Pak Kris, betul kan? Iya betul. Emang bisa surat berpuluh-puluh langsung dikerjain sendiri? Nggak mungkin kan? Wow. Semuanya ada kerjasama yang baik ya Bang. Mulai dari siapapun dia, mohon maaf, mulai dari yang paling bahwa misalnya dia bersihin ruangan kita, kalau nggak bersihin ruangan kita emang kita bisa nyapu sendiri Pak Kris. Datang kantor jam 7 nyapu dulu, keringat terus baru mandi, susah kan? Berarti kan kita namanya tim. Berarti tim itu kan harus bekerja sama. Ya tentu juga kita harus menyayangi mereka, itu aja sih Pak Kris. Pak Fon, jadi pegawai negeri ASN ini pasti ada challenge-nya ya, tantangannya. Pasti. Banyak peluang-peluang juga yang didapat di situ. Bagaimana menghadapi itu Pak? Pak Kris tadi prinsip bekerja menurut saya, kalau kita ingat dari versi Alkitab, ini saya agak contek dikit ya. Ingin bagaimana yang bekerja itu untuk memang mencukupi kebutuhan keluarga. Terus kalau ingin mencukupi kebutuhan keluarga, apakah itu? Apakah hanya itu? Oh, kalau begitu hanya fokus ke situ berarti mohon maaf nih, berarti bisa melakukan hal-hal yang ini di luar kewajaran dong. Maka kita harus menghindari itu kan. Saya masih ingat ada di Lukas 3 ayat 4. Hai hamba-hamba, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Oh, PNS ini udah ada patokannya nih. Plafonnya segini. Kalau mau yang lain gimana? Wajar nggak? Bisa nggak? Jadi jangan seperti Mungguk merindukan bulan kan? Ya harus apa adanya. Ya jangan ada apanya. Terus yang kedua, ya tadi kita juga tentu bekerjalah engkau seperti bertanggung jawab pada Kristus. Bertanggung jawab kepada pimpinan, tentunya kepada instansi untuk bangsa dan negara, juga kepada tanggung jawab kita kepada Kristus. Nah yang terakhir nih, kesempurnaan itu perlu menjadi bagian dari apa yang kita laksanakan dalam kehidupan kita. Kesempurnaan itu kalau di sekarang itu berarti karena kami ada core kami namanya ada core value berakhlak untuk ASN itu, ternyata integritas itu perlu Pak Kris. Ada standarnya Pak? Ada challengingnya, ada. Masih bersyukurlah ada kesempatan, misalnya diberikan kesempatan ke luar negeri, tentunya juga kita harus bisa bersikap rasional ya. Nggak selalu bisa, begitu ada kesempatan juga puji syukur udah bisa jalan. Ya tentu dari situ misalnya udah bisa dihemat. Kebetulan juga mungkin dengan kemampuan kita ini bisa diberikan kesempatan untuk mengajar, itu kan challenge juga. Betul Bang. Artinya tadi dengan mengejar hal-hal tadi untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang wajar, tentu kesempurnaan itu melalui integritas. Itu sih Pak Kris. Itu susah tuh Bang. Iya, mau nggak mau. Karena apa? Tawaran begitu banyak. Iya, terus mohon maaf juga. Hukum kita kuat kan? Iya kan? Melakukan sesuatu hal yang melanggar hukum, tentu ada dampaknya. Nah itulah, jadi bagaimana menjaga kesempurnaan itu melalui menjaga integritas, tentu juga harus bekerjalah sesuai dengan hukum.
amanah hukum. Oke. Ketentuan-ketentuan hukum diikuti atau regulatory compliance sehingga bisa tidur nyenyak. Itu aja Pak Kris Bubela. Bisa Yang tidur harus kita nyenyak ya, jaga. Bang, ya? Itu Oke. Jadi memang integritas diperlukan ya. harus Pak Kris. Itu juga diamanatkan kok. Dengan Oke. bekerja menurut Alkitab. Ya, karena instansi tempat Pak Alfons sendiri kan memang lembaga tempat Pak Alfons ini melibatkan juga harus melibatkan aparat dan juga yang lainnya dalam melakukan prosesnya ya. Seperti mengawasi distribusi BBM seperti itu. Bagaimana Pak? Ini saya dulu nanti Bubela ditanya juga ya. Senang Pak, loh. nah, mungkin, Tadi udah ya. dikasih clue Pak Kris. Sahabat Yayasan Jangkar Kehidupan, kalau di kita ada namanya peraturan presiden ya, nomor 191 tahun 2014 yang sudah beberapa kali direvisi, itu disebutkan di situ ada beberapa jenis bahan bakar minyak di Indonesia ini. Ya. Yang pertama jenis bahan bakar minyak tertentu itu yang disebut BBM bersubsidi. Ada jenis bahan bakar minyak khusus penugasan. Penugasan. Itu yang sekarang kalau kita di SPBU-nya Pertamina itu namanya Pertalite atau RON 90. Dan ada jenis bahan bakar minyak umum atau JBU. Nah JBU itu kalau di lain-lain itu yang Pertamax, Dexlite. Yeah. Ini nggak apa-apa ya cerita sedikit tentang itu ya. Jadi yang JBT tadi yang BBM bersubsidi itu kan tentu volume-volume yang akan dikeluarkan itu kan diusulkan berapa sih kira-kira kebutuhan masyarakat Indonesia ini. Nah, yang bersubsidi itu ada dua nih Bu Bella, teman-teman dan Pak Kris. Biosolar dan juga minyak tanah. Minyak tanah kan nggak terlalu banyak lagi karena memang beberapa daerah sudah terkonversi dengan LPG ya, mungkin di daerah timur. Tapi dekat kita ada juga di daerah Tangerang, itu masih ada juga pakai minyak tanah. Nah itu kan harus diukur volumenya, lalu pemerintah bersama dengan DPR tuh melakukan kajian ataupun penilaian berapa sih volume daripada biosolar yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia dan juga kerosin supaya bisa tentukan angka subsidinya berapa. Kan harus di APBN. Untuk disusun APBN anggaran pendapatan belanja negara di mana itu adalah subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah bagi masyarakat. Ya harus dihitung berapa sih volumenya. Dari volume itu nanti pemerintah dengan DPR sepakat berapa sih subsidi per liternya. Itu untuk biosolar. Nah kalau kerosin itu memang ada harga subsidi tertentu juga yang sudah ditentukan. Nah kalau JBKP tadi pertanyaannya begini, jenis bahan bakar minyak khusus penugasan. Kebetulan BPH Migas sesuai dengan undang-undang dan ketentuan dan dalam Perpres itu menentukan nih. Jadi kami itu di BPH Migas itu menentukan berapa sih jenis bahan bakar volume kuota ya untuk biosolar, kerosin dan pertalite itu untuk masing-masing provinsi sampai ke kabupaten kota bahkan sampai ke setiap penyalur. Tapi penyalur Pertamina. Okay. Dan kalau yang satu lagi ada penyalur PT AKR untuk yang biosolar. Nah, karena di situ subsidi ada uang negara, kami kan ini terbatas nih, Bu Bella, Pak Kris, kita nggak punya kantor perwakilan, gimana cara ngawasinnya? Ya tentu instansi kami bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dengan Kementerian Dalam Negeri dan Pemda juga untuk bisa, ayo dong, bantu dong untuk ngawasin bareng-bareng nih, karena ini kan BBM subsidi biosolar atau kerosin itu kan ada uang negara, ada uang kita. Tapi juga. sampai melibatkan badan intelijen sendiri. Iya, betul juga. Sampai Karena kita ada juga MOU dengan itu. Karena memang kenapa kita memerlukan kerjasama itu tadi seperti saya bilang bahwa kita kan kita personil terbatas, adanya juga di pusat, di daerah-daerah itu nggak ada kan kegiatan-kegiatan ini kan harus bisa diawasin misalnya agar tepat sasaran subsidi ini ya harus bisa diawasin oleh kita bersama lah. Untuk itu maka kita menggandeng baik itu aparat penegak hukum Polri, BIN juga dan bahkan mungkin saat ini juga yang kerjasama dengan TNI untuk bisa juga sama-sama lah untuk bisa melakukan pengawasan distribusi tadi BBM bersubsidi itu tepat sasaran sesuai ketentuan perundangan yang berlaku gitu loh. Oke, tapi harga di Indonesia Timur cukup tinggi ya Pak ya kabarnya. Oh kalau untuk yang BBM bersubsidi sama Pak? Karena beda-beda. Enggak. Nah ini, jadi kalau misalnya biosolar itu di Senen harganya. Biosolar agak mahal ya Bang? Enggak, 6.800
di Papua di mana harus sama. Karena apa? Karena ada program BBM satu harga. Jadi Pak Presiden sejak tahun 2017 itu sudah mencanangkan kegiatan satu harga. Nah, Kementerian SDM melalui BPA Migas kita melakukan pengawasan dan supervisi nih untuk seluruh Pemda yang masuk namanya daerah 3T. Apa itu? Tertinggal, terluar, dan terdepan. Yang memang waktu harga BBM-nya mungkin bisa sampai 10 atau bahkan berapa belas kali lipat di Jakarta kan. Nah, dengan ada program BBM satu harga, kita mengawal pastikan bahwa harga di sana solar dengan di Jakarta atau di Medan atau di kota-kota besar pasti sama Pak Kris, Bu Bella. Itu dia program BBM satu harga. Jadi satu harga, harga di sini dan harga di sana sama. Baik, itu juga demikian juga dengan Pertalite-nya atau JBKP tadi. Karena harga-harga ini ditetapkan oleh pemerintah sampai ke tingkat eceran, yaitu ke penyalur. Tapi kalau kayak Dexlite, Pertadex itu kan kita lihat ada RON 90, ada Setan Number 51. Itu kan ada Shell juga yang jual jenis bahan bakar minyak umum juga jenis bahan bakar minyak umum, ada Vivo. Itu harganya hanya formula. Formula harganya, tapi harga formula ditentukan oleh formula ditentukan oleh pemerintah, badan usaha boleh melakukan penjualan tapi tidak boleh melewati batas atas daripada formula yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu dari luar negeri ya Bang ya? Enggak, dari Indonesia. Yang Shell kayak gitu-gitu. Ya, mereka dari luar negeri. Ya, mungkin kita tidak akan sebutkan brand ya di sini ya. Iya, kita kayak bersaing gitu ya Bang. Iya, pokoknya badan usaha yang retailer atau yang retail daripada BBM itu pokoknya mengikuti ketentuan pemerintah lah untuk berapa harga jualnya untuk masing-masing outlet atau penyalur atau SPBU lah. Untuk penentuan indikator kenaikan BBM sendiri apa aja sih Pak? Sebetulnya itu bukan untuk si BPA Migas, ada di Dijen Migas, tapi ini mungkin sekedar aja ya informasi. Harga minyak dunia kan menjadi patokan juga dong. Iya, betul. Harga minyak dunia tuh karena kita ada beberapa juga yang impor, lalu begitu sampai di sini ada kenaikan biaya distribusi segala. Jadi sangat tergantung kepada kondisi geopolitik dunia juga dan juga kondisi global atau perekonomian dunia. Juga perpolitikan juga ya? Ya. Pasti. Oke, baik, dan mudah-mudahan juga Indonesia dipimpin oleh tokoh-tokoh yang baik. Amin. Ya. Baik. Tetap doakan Pak. Oke, itu kita sudah bicara soal bagaimana Pak Alphonse di lembaganya berkiprah dan berkarir ya, dan juga permasalahannya nih, sahabat YJK. Silakan Anda juga bisa berikan komentar. Kita masih tunggu di sosial media kita, di Instagram, kemudian TikTok dan juga di Facebook ya. Silakan di kolom komentar ya. Kita masih bicara soal bagaimana memimpin dengan iman dan integritas. Masih dalam seri leadership Christian ya, atau Christian leadership ya, dan bicara soal pekerjaan juga nih Pak Alphonse ya, sebagai seorang profesional Kristen, apa yang bisa dilakukan Bapak melihat di sekeliling kita adanya kejahatan, ketidakadilan, kemudian ketidakselarasan dalam hidup, bagaimana Pak Bapak melihat itu? Oh, ini perspektifnya terlalu luas nih, Pak Kris. Tapi paling tidak gini deh, kalau saya melihatnya kita ini kan nggak bisa, kita ini sebagai mengatasin semua hal ya. Tangan kita dua, kaki kita dua. Ada hal yang misalnya ketidakadilan lah misalnya kita ngomong. Ya tentu dari aspek kita pribadi, mila itu terkait dengan kewenangan kita. Harusnya kita harus bisa menonjolkan bagaimana keadilan itu harus bisa terbentuk, harus bisa tercapai kepada semua masyarakat, harus adil. Kepada bawahan pun pimpinan harus bersikap adil, ya kan? Itu udah di imamat berapa lupa deh saya. Nah, demikian juga dengan apalagi kalau kita nih misalnya di pelayanan publik nih, ASN di pelayanan publik sih kalau harapan saya dan saya yakin sudah mulai kami ASN ini sudah artinya tuh mempunyai tadi karena sudah punya core value, integrity ya. Berakhlak tuh integrity. Nah, kita harus bersikap adil terhadap semua ya. Kalau ada melihat ketidakadilan terjadi, rasanya gimana? Kalau kita bisa berbuat, jangan dong, bagaimana sih supaya berbuat adil? Apalagi kalau misalnya teman kita atau apa, ayo dong, please dong misalnya, jangan seperti itu. Nah, tapi kalau itu di luar kemampuan kita, mungkin salah satu selain kita bisa menyuarakan, tapi hanya doa, Pak.
berdoa. Betul, Ya. betul Bang. Doa. Kenapa? Karena tadi kita terbatas, tangan kita dua, Ya. kekuatan kita terbatas, kewenangan kita terbatas. Ya, yang bisa dengan kemampuan kita harus lakukan secara adil. Tapi di luar kemampuan kita, doa dan mendoakan. Doa dan mendoakan ya Bang. Ya, supaya itu Betul, keadilan itu bisa terjadi. betul Bang. Oke. Gitu Pak Kris. Doa dan mendoakan ya. Iya. Kalau Ibu sendiri bagaimana Bu kalau melihat kejahatan kemudian ketidakadilan? Di dalam pekerjaan gitu Pak? Ya, sebagai profesional Kristen ya. Ya tetaplah kita selalu menjadi contoh ya Pak. Di dalam kehidupan kita untuk tetap memegang integritas kita ya. Integritas itu susah, tetapi sebagai pengikut Kristus ya kita melihat keteladanan Yesus yang selalu kita jadikan contoh dan teladan. Dia adalah seorang pemimpin tapi dia juga pelayan ya. Jadi itu yang kita pegang sebagai pemimpin ya. Kita memimpin tetapi kita juga melayani. Teladan Yesus itu kita temukan ketika kerendahan hatinya ya. Lalu melakukan tugas sebagai seorang pelayan waktu mencuci kaki murid-muridnya ya, seperti itu ya Pak ya. Jadi tetap integritas itu kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ya. Oke, Pak Alfon, kalau prinsip hidup Kristen sendiri Pak Alfon punya nggak? Ya, ya tadi sama saya kan dengan Bu Bella nih, melayani. Jadi to serve, not to be served. Iya. Melayani bukan untuk dilayani. Itu dia. Benar Pak. Itu ternyata nggak mudah loh. Betul. Iya. Sebagai orang Kristen ya Pak ya. Sebagai seorang Kristen, bagaimana Tuhan kita, Tuhan Yesus itu melayani, mencuci kaki daripada murid-muridnya. Iya, Itu kan dia merendahkan diri dan juga melayani. Oke. Bukan untuk dilayani. Saya sih prinsip kehidupan Kristen saya, iman saya itu seperti itu Pak Kris. Jadi dengan contoh ya Bang ya, dengan Harusnya contoh. bisa seperti itu. Iya. Ya kan? Misalnya gini nih Pak Kris, ada tas di situ, Bapak lagi duduk nih atau jalan, terus ada tolong ambilin tas, padahal jalan cuma 2 meter. Kamu mendingan ngambil sendiri kan, daripada nyusahin orang misalnya gitu loh. Nah seperti itu. Oke. Jadi ya melayani, saya pikir lebih bagus daripada dilayani. Ya. Itu sebenarnya teladan Tuhan Yesus tuh. Iya itu Dan teladan ini Tuhan banyak Yesus. juga digunakan ya oleh lembaga-lembaga Kristen juga yang lainnya. Iya. Sebagai salah satu moto gitu ya, Iya, betul. atau tagline. Iya betul. Tagline-nya betul Pak Kris. Oke, dan kalau bicara soal integritas juga nih Pak, ini kan integritas sendiri sebagai landasan Kristen ya. Berarti memang harus jujur dan adil gitu. Bahwa pernah nggak ngalami kesulitan itu? Tentu dalam kehidupan itu kan pasti ada ya. Mungkin di kampus atau waktu sekolah, bahkan di pekerjaan. Ya, Tapi sekali lagi nih, keputusan ya Pak. sekali lagi nih, seperti yang saya sampaikan, kalau kita punya iman, lalu kita dan menyerahkan kepada Tuhan, mudah-mudahan sih kita bisa kuat. Iya. Kan doa kita tuh bukan doa berikan aku yang terbaik, berikan ini, berikan aku kuat untuk menghadapi semua ini. Nah, jadi dengan itu ya kalau kita mengalami hal yang tadi challenge, mengalami ketidakadilan atau apa, ya tentu kita harus bisa kuat menerima itu dan menyerahkan kepada Tuhan. Kalau kuat, Tuhan memberikan kuat kepada kita, ya benar kita bisa melewati masa-masa seperti itu loh Pak Kris. Oke. Tapi mudah gak? Nggak juga. Udah dong. Iya. Sulit dong. Sulit dong. Manusia kan punya sifat gondok, cemburu, jealous segala macam kan. betul, Kok dia itu, kok kita enggak. Tapi ya percaya, waktumu bukan waktu Tuhan. Rancanganmu bukan rancanganku, rancanganku udah rancangan damai sejahtera. Jadi belum waktunya, Tuhan bilang. Aku prinsip gue gitu aja Pak Kris. Gitu. Iya, Aku percaya betul. itu aja lah. Kalau belum waktu Tuhan, belum, yakin. Tapi terus berdoa sampai kapan? Sampai Tuhan. Karena dia pasti mendengar dan kita Dan sedang menjawab, di itu Pak Kris. Mujizat itu pasti terjadi. Nah, Iya. mereka must be happen. Miracle must be happen, betul. Setuju, Iya kan? Bang. Iya. Kalau dilihat secara kemanusiaan sih, Betul, Bang. kan manusia nggak ada yang sempurna. Hanya Tuhan Yesus yang sempurna, yang tidak melakukan dosa kita. Aduh, gimana sih kok dia bisa gini, bisa? Gimana sih? Apalagi banyak dong kalau ngerumpi-ngerumpi. Akhirnya jadi nggak benar kan? Mendingan, Kompetitor ya Bang ya. misalnya seperti itu, ya kita berserah. Ya Tuhan. Betul.
Oke. Waktu kami, waktuku bukan waktu kami. Tuhan yang terbaik berikanlah pada kami. Itu aja Pak Kris. Baik. Oke. Bu, kalau bicara soal pelayanan juga nih Bu, Bella, bagaimana Ibu antara nilai-nilai Kristen sendiri yang Ibu terapkan dalam pelayanan Ibu? Tadi Pak Alfon sudah cerita ya, nilai-nilai Kristen yang pertama ya paling kita utamakan untuk kehidupan kita sehari-hari kerendahan hati ya. Tuhan Yesus itu anak Allah ya, dia merendahkan dirinya untuk melakukan tugas pelayan. Jadi kerendahan hati itu humble yourself, ya rendahkanlah dirimu, maka suatu saat Tuhan akan meninggikanmu. Jadi kerendahan hati itu baik ya, kesediaan untuk melayani orang lain ya. Lalu kita juga mengasihi orang dengan tulus ya. Jadi ketika kita mengasihi orang tidak ada embel-embel atau maksud apapun, kita mengasihi dia dengan tulus, bahwasanya Tuhan mengasihi dia dan Tuhan mengasihi saya juga gitu. Jadi itu yang kita lakukan, bukan ada maksud ada penghargaan apapun ya. Lalu kita setia, bahwasanya Tuhan melihat kesetiaan kita sampai pada waktunya ya, sampai kita semua dipanggil Tuhan kembali ke haribaannya. Jadi tetap setia ya, Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Saya rasa itu Pak. Bu punya tantangan nggak sih Bu, challenge yang Ibu saat ini? Saat ini banyak Pak. Mau dibuka. Banyak pasti lah. Pasti ya, dalam kehidupan kita pasti ada ya, khususnya ketika saya harus hidup di sini, keluarga hidup di negara lain ya, itu tantangan juga buat saya ya. Kalau Lalu pekerjaan sendiri? pekerjaan juga ada ya, karena kita itu berjalan di Indonesia, tapi laporan kita ke luar negeri dan semuanya, dan itu ada target-target, ada deadline yang harus kita raih, dan itu dituntut kerjasama juga dengan staff ya, dengan semua ya, untuk saling mendukung, bahwasanya apa yang kita lakukan ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Luar biasa. Oke. Ya, Pak Alfon, kalau kembali lagi Pak Alfon, Pak punya cara nggak bagaimana mengambil keputusan yang etis, walaupun mungkin keputusan itu tidak populer? Iya. Tidak populer ya, benar. Gimana nih? Kalau level saya kan Terpaksa saya lakukan ini. Gitu. Kalau level saya keputusannya kan paling sih internal, karena kalau keputusan tidak populer terkait dengan apalagi itu ke publik itu kan pasti lebih kepada pimpinan, di atas pasti saya. Misalnya di antara teman-teman ada yang tidak populer. Yang pertama tadi kan iman kita dulu ya, integritas. Yang kedua tentu ini sesuai nggak sih sama aturan? Regulatory compliant nggak sih? Oh enggak, jangan dong, ya kan? Oh ini sesuai, ini Pak aturannya pas, ini apa namanya sesuai dengan ketentuan, artinya sudah comply. Karena kita pun apapun yang terjadi kita tuh kan diaudit, ya ada yang mengaudit kita. Betul. Tentu yang kita lakukan misalnya menurut kita sudah baik benar, begitu misalnya ada auditor melihat, oh pasti ada aja kekurangan kan, melakukan yang benar untuk mengeliminir yang tidak benar, tentu mungkin ya harus ada satu cara. Jadi kalau saya sih berpikir Pak Kris ya gini, gampang-gampang aja deh, keputusan yang tidak populer itu mungkin ranahnya mungkin asal dia sudah regulatory compliance, lalu kita juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, ya mudah-mudahan itu bisa diterima lah. Karena menyenangkan semua orang susah. Sulit. Karena tadi needs-nya berbeda, lalu mindset-nya berbeda. Tapi tadi regulatory compliance atau kompleks regulasi, lalu kita juga sudah melakukan pendekatan sosialisasi, ya tentu harus diambil yang terbaik organisasi, apalagi buat bangsa dan negara. Betul. Ya, tidak harus menyenangkan semua orang ya Pak. Kadang memang nggak sama semua, memang ada kadang-kadang kebijakan, kalau contohnya kebijakan publik kan mungkin ada juga yang mungkin tidak populer, tapi itu harus diambil lebih untuk kemaslahatan lebih besar buat bangsa dan negara. Tentu kan pasti akan diberikan di level kecil kita organisasi, mungkin ya bisa juga kan yang di bawah saya mungkin ada yang kok begini Pak, tapi ini yang terbaik buat mayoritas, ya itu harus dilakukan. Pak, ada kemungkinan nggak sih BBM bersubsidi ini akan
berubah lagi? Wow, ini pertanyaannya sedikit politik. Pak Kris, jujur kebijakan itu ada di tangan Pak Presiden dan tangan Pak Menteri. Oke. Kita hanya sebagai pelaksana saja. Iya. Oke, jadi mengikuti Pak ya? Kita mengikuti Pak. Sebagai ASN, loyal pada pimpinan, pada negara, pemerintahan dan juga pada pimpinan. Kan itu aja. Oke. Kalau kebijakan itu kan berdasarkan datangnya dari pimpinan negara Pak. Baik, Bu Bella, bicara soal pelayanan sendiri, YJK sendiri apa nih yang akan dilakukan ke depan ini? Ya, program-programnya tuh. Program kita 2 minggu lagi ya Pak ya. Kita akan berangkat ke Solo. Kita akan membantu masyarakat di Desa Kemuning untuk perbaikan pipa air bersih ya, pipa air minum mereka. Dikaitkan dengan ekosistem lingkungan ya, karena banyak pipa-pipa mereka yang sudah rusak karena ada tanah longsor di wilayah mereka. Jadi kita akan bersama-sama ke Desa Kemuning tanggal 16 Mei sampai 19 Mei ya. Lalu kita juga akan melakukan siaran radio juga di Solo, di kota Solo, dan kita akan melakukan donor darah dan seminar untuk pemuda di sana, dan kebaktian Padang untuk seluruh warga. Ada 5 gereja di daerah Desa Kemuning yang ikut andil di dalam kebaktian Padang. Lalu kita juga akan berencana pergi ke Toraja pada bulan Juni ya Pak. Jadi ada beberapa teman-teman di sana ya dari yayasan di Toraja meminta bantuan sumbangan beberapa hal yang harus kita kerjakan juga untuk mereka, dan kita akan kirimkan juga pada akhir bulan ini Pak. Ya, dan ada bedah buku juga ya? Oh dalam iya, waktu dekat ya? tanggal 4 Mei kita akan ada bedah buku sekaligus mengajar sekolah minggu secara kreatif. Wih, Ya. stop. Iya. Jadi Kebetulan yang di Solo itu ada perbaikan lingkungan ya. iya betul Bang. Iya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik tuh Pak Kris. Amin. Kita harus Iya. doakan semuanya. Iya. Kalau yang terbaik yang baik, apalagi buat masyarakat, ya Kita dukung sama-sama kita ya dukung Bang. sama-sama. Oh iya Pak Kris belum katakan ke sahabat Jangkar, Pak Alfon ini adalah ketua yayasan kita. Ya, di awal tadi sudah. Sudah, udah, tadi udah. sudah kok, udah. Pak Kris Jadi nggak pernah, Pak Kris Dia nggak adalah pernah ketua lupa yayasan ya juga. Pak Kris ya. Ya. Jadi sahabat Jangkar, kita turut bangga ya Pak Alfon hari ini bisa Ya. bergabung dengan kita ya, memberikan pemikiran-pemikirannya, dan kita juga bangga Pak Alfon ini punya integritas pemimpin Kristen yang baik ya, yang bisa menjadi contoh dan teladan bagi kita ya, masyarakat Kristen. Ya, dukung terus ya Pak pelayanan kita Pak ya. Amin, amin. Amin. Semampu kita dan tentu dengan bimbingan Tuhan ya, Tuhan Amin. Yesus Kristus. Iya Pak. Baik. Ya, mungkin di akhir program ini seri Christian Leadership ya, kita mau tanya juga ke Pak Alphonse, mungkin ada pesan atau untuk para profesional Kristen nih Pak, bagaimana kita harus Tips ya, berkarir atau juga menjalankan keprofesionalan kita sendiri. Baik Pak Kris, terima kasih. Jadi sahabat Yayasan Jangkar Kehidupan yang saya banggakan, yang saya kasihi, marilah kita mengingat satu firman ya, saya bacakan saja ya. Iya. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Wow. Kita bekerja tadi, motonya adalah bagaimana kita bisa menghidupi keluarga. Nah tentu dengan cara-cara yang saya sampaikan tadi ya, integritas, mengasihi, berkeadilan, dan melayani ya. Ya. Nah sebagai profesional Kristen, harapan saya terus lakukan yang terbaik ya, artinya do your best as you can make it, lakukan yang terbaik seperti yang semaksimal yang bisa kamu buat. Hasilnya itu adalah kita serahkan kepada Tuhan. Iya betul. Ya kan, manusia bisa menilai, tapi kita serahkan pada Tuhan. Apa yang kita cita-citakan, yang belum bisa kita capai, tentu kita selalu berdoa. Dan jangan pernah putus asa. Sebagai profesional Kristen tadi, lakukan yang terbaik, berintegritas, dan selalu menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dan jangan lupa selalu bersedia untuk melayani. Jadi kuat. Kalau kita nggak kuat, kita akan jatuh. Itu aja Pak Kris. Ya.
Ibu mungkin punya tips untuk Ya. para profesional Kristen sendiri? Di tengah-tengah kesibukan kita bekerja, tetaplah kita harus melayani Tuhan ya. Tadi Pak Alfon sudah katakan ya. Jadi kita melayani dengan kerendahan hati, dan kita juga melayani dengan memberikan contoh dan teladan seperti yang Yesus lakukan, dan dengan kasih ya Pak ya, dengan kasih dan ketulusan. Baik. Oke, Pak Alfon, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Terima kasih, interview kita Bang. Ya, terima saat kasih, ini. Pak Alfon. Ya. Terima kasih Pak Kris, terima kasih Bu Bella, dan seluruh tim. Tuhan berkati Sama-sama. pekerjaan Pak Alfon. Sukses ya. selalu. Dan sukses selalu. Dan jangan jemu-jemu datang ke Khusus Yayasan untuk Jangkar. kita semua. Enggak dong, ini kan kantor kita juga ya. Oke, Sahabat luar JJK biasa. ya. Bu Bella, terima kasih juga. Terima kasih Pak Terima Kris. kasih. Dan sahabat WK, demikianlah perbincangan kita di seri Christian Leadership untuk kali ini ya. Dan menjadi profesional Kristen di dunia bisnis bukanlah tugas yang mudah ya, tetapi ini adalah tugas yang mulia. Dengan menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan Kristen, saudara dapat membuat perbedaan positif di dunia dan mencapai kesuksesan sejati. Sampai jumpa di seri Christian Leadership YJK berikutnya. Have a great day. See you. Shalom. Shalom. Shalom, Tuhan berkati. Tuhan berkati semuanya.